sangka baik selalu sama Allah. Kita keluar, kayaknya nggak bisa nih, kayaknya nggak bisa. Saya sudah pernah bilang dan saya sudah ajarin. Dari benak kita Bapak Ibu sekalian harus terhapus kalimat negatif. Nggak ada kalimat negatif. Saya nggak bisa, saya nggak mungkin, saya tidak ada teman, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa. Jadi doa semua ini. Saya nggak mungkin hamil, saya nggak mungkin bekerja, saya nggak mungkin menikah, saya nggak mungkin sembuh. Ini semua kalimat tidak ada dalam kamus orang mukmin ini. Nggak boleh ada ini. Saya bisa, saya akan, selalu positif. Ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Selalu berdoa kepada Allah. Nah, insya Allah kalau cara seperti ini, apapun godaan syaitan tertepis. Kayaknya nanti kamu akan diganggu orang. Enggak, Allah akan jaga saya. Alhamdulillah selalu ada. Kamu nggak akan sembuh, Allah akan sembuhin. Insya Allah sembuh. Gak ada mustahil kok. Makanya ada para ulama menjelaskan apa? Janganlah kalian merasa aman, seakan-akan hidup kalian tenang. Di saat kita zalim, ada orang-orang yang terdolimi, yang gak tidur, yang memanjatkan doanya kepada Allah. Ketika Allah kabulkan, maka kemudian bencana datang ke kita. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, wattaqi da'watal mazlum. Orang kalau sudah terdolimi, siapapun, orang kafir nih, ada orang Islam dagang, sebelahnya ada orang kafir, paham ya? Kemudian orang kafirnya didolimi, minta sama Allah keadilan, dikabulkan nggak? Siapapun dia dikabulkan, karena Rasulullah berbicara secara umum, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati doa orang tertolimi, karena nggak ada batas antara dia sama Allah dalam doanya. Kadang-kadang kita ngerasa, oh itu kafir, nggak masalah. Siapa bilang ya, selama bukan kafir harbi yang kita diperintahkan untuk diperangi, maka judulnya tetap. Makanya Rasulullah SAW itu berhati-hati, bahkan sama orang Yahudi pun bermuamalah dengan baik. Orang Yahudi, karena pada dasarnya kalau sudah orang terdolimi berdoa, mereka bakal kenal. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad hamba Allah dan utusannya, orang yang terpercaya terhadap wahyu yang Allah wahyukan kepadanya, orang yang terpilih dari seluruh makhluk, yang terpilih Nabi Muhammad SAW, dan merupakan utusan Allah untuk seluruh manusia, yang Allah utus dengan agama yang lurus dan manhaj yang lurus. Allah utus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa, dan sebagai hujjah atas seluruh makhluk ini. Allah utus ketika di masa kekosongan para rasul, Allah tunjuki dengannya manusia ke jalan yang paling lurus, ke jalan yang paling jelas, dan Allah wajibkan atas seluruh hamba untuk taat kepadanya. Wajib untuk menolong Nabi Muhammad SAW, memuliakannya dan mencintainya, dan melaksanakan hak-hak Nabi Muhammad SAW. Allah tutup semua pintu surga kecuali dengan jalan Nabi Muhammad SAW. Artinya orang nggak akan mungkin masuk ke surga kecuali dengan melalui perantaran siapa? Dengan jalannya Nabi Muhammad SAW. Artinya dia wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW, wajib mentaati beliau, wajib mengikuti syariat beliau, wajib mengikuti hakikat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Baru orang itu bisa masuk surga. Tanpa itu nggak akan bisa masuk surga. Karena yang pertama kali membuka pintu surga siapa? Nabi Muhammad SAW. Kata malaikat penjaganya, aku nggak boleh membuka kecuali engkau pertama kali. Dan aftali ahadin qoblak, aku nggak akan buka sebelum siapapun juga. Yang pertama kali dibukakan pintu surga untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi orang nggak akan masuk surga kecuali dengan mengikuti syariat siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketika orang tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, dia mengatakan punya syariat sendiri, tempatnya di mana? Neraka. Dia mengatakan wali, bukan wali Allah, tapi wali setan. Dan ini banyak yang seperti dia ngaku kiai, syekh, atau habib, atau yang lain. Dia mengatakan, saya beda syariatnya dengan kalian. Saya ini nggak sholat. Karena apa? Saya makomnya lebih tinggi. Ini adalah wali-wali setan yang seperti ini. Wali setan. Nggak akan mungkin orang bisa masuk surga kecuali dengan mengikuti ittiba kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Nggak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak ada hakikat kecuali hakikat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak ada tarekat kecuali tarekat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan seorang akan masuk surga
dan tidak akan mencapai keridhaan Allah kecuali dengan jalannya yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah melakukan kebaikan dan kita niatkan pahalanya dikasih kepada orang tua yang kita niatkan? Ya, tidak semua kebaikan itu boleh dikirim-kirim, ya. Doa silakan, sedekah silakan, wakaf boleh, puasa untuk bayar hutangnya boleh. Ya, haji kalau di orang tua kita sudah wajib haji dan belum berhaji kita niatkan badal boleh. Enggak semua ketaatan. Ya. Ustaz katanya orang tua akan mendapatkan kebaikan. Itu tidak semua. Kecuali orang tua antum yang mendidik antum, maka enggak usah antum niatkan, otomatis dia dapat pahala. Otomatis dia dapat pahala. Orang tua antum yang didik antum baca Al-Fatihah, ngajarkan antum ngaji, ngajarkan antum sholat awalnya sebelum disekolahkan, dia dapat. Ustaz saya sholat, orang tua saya dapat pahala, dapat karena dia yang ngajarkan antum. Itu enggak usah diniatkan lagi sudah. Ya. Allahu a'lam. Nah, ini juga harus digaris bawahi. Kita salafiyun itu yang kita katakan bid'ah dan tidak sampai, ya, itu adalah bacaan Quran. Enggak semua ibadah, Pak. Doa semua sepakat. Mau Ustadz Yazid mau siapapun sepakat kita bahwasanya doa itu sampai kepada orang yang meninggal. Karena banyak orang yang gagal paham. Ya. Ketika kemarin Ustaz Yazid meninggal, ya, banyak orang yang mendoakan di media sosial. Ada komen, wah doa usah didoakan. Kenapa? Karena dia ke semasa hidupnya mengatakan doa enggak nyampe. Kapan beliau mengatakan doa enggak nyampe? Sepakat ulama doa itu nyampe. Yang enggak nyampe menurut Ustaz Yazid, dan bukan hanya beliau, Imam Syafi'i. Ini kan gagal paham orang-orang semacam ini. Imam Syafi'i itu mengatakan enggak sampai bacaan Quran, Al-Fatihah atau yang lainnya. Imam Syafi'i, silakan buka kitab-kitab Syafi'i, ya. Ini kan orang nggak paham, ya. Bukan hanya beliau. Seperti itu, nggak nyampe bacaan Al-Fatihah. Iya, betul. Dan itu pendapatnya lebih kuat. Dan dalil-dalilnya sudah pernah kita paparkan, ya. Allahu a'lam bishawab. Kata Nabi SAW, siapa yang sedang melihat ke lawan jenisnya yang tidak halal buat dia, lalu dia turunkan pandangannya, dia takut kena fitnah, dia nggak mau, dia turunkan pandangannya, maka Allah akan tanamkan dalam hatinya keimanan, kenikmatan iman sampai menjelang hari kiamat. Kuasa Allah SWT. Jadi memang kita harus sabar dalam meninggalkan dosa. Karena semua kita pasti punya peluang zina, teman-teman. Bagaimana enggak? Kita safar masuk di hotel, sendirian di hotel. Bisa panggil orang untuk berzina. Nah, pada saat ini, pada saat itu, apa saja kesempatan banyak. Apa yang menghalangi kita berbuat dosa? Tidak ada kecuali kesabaran itu. Murtad itu bukan hanya pindah agama, no. Ada orang Islam tapi dia murtad karena mengatakan, berbuat sesuatu yang bertentangan dengan agamanya. Seperti orang Islam mengatakan, contoh nih, saya Muslim, tapi menurut saya semua agama sama. Berarti dia mengatakan semua agama sama, sama-sama benar, sama-sama masuk surga. Ini perkataan seorang Muslim bisa membuat pelakunya keluar dari Islam. Ketika mengatakan semua agama sama, padahal Allah mengatakan innad dina indallahil Islam. Allah mengatakan sesungguhnya agama yang diridai Allah itu cuma Islam. Dan Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan terima. Dan kita mengatakan semua agama sama. Hati-hati. Kenapa masih sedikit di antara kita yang mendukung channel-channel dakwah yang ada? Bukankah itu pahala besar buat antum semuanya? Misalnya di YouTube dengan subscribe, like, loncengnya, diberi komentar positif di TikTok, di Instagram, di Telegram, di mana saja. Kenapa media-media yang menyebarkan sunnah-sunnah Nabi SAW tidak didukung? Mungkin antum dengar, mungkin antum nonton, mungkin antum dapat cuplikannya, tapi kenapa tidak diberikan dukungan? Kenapa malah banyak media-media yang tidak cenderung kepada dakwah ini malah didukung, malah ditonton, malah didukung dengan dukungan-dukungan finansial, disebarluaskan misalnya di antaranya. Akhirnya kita ikut serta dalam dosa bersama mereka. Atau mungkin ajaran-ajaran sesat yang tidak benar, kemudian sibuk ditonton dan dijadikan sebagai bahan candaan atau misalnya disebarluaskan. Kenapa tidak diberikan dukungan-dukungan? Padahal modalnya hanya sekedar memencet dengan jari kita saja.
Tidak ada hubungannya sama finansial. Tapi bagaimana kita pikirkan bahwasanya dakwah itu bisa menyebar. Berapa banyak orang yang dapat hidayah dari saya. Apalagi antum tidak sibuk untuk menyusun materi, tidak sibuk untuk memikirkan suka dukanya dakwah, kalau diserang, disalahkan dan segala macam. Tinggal modal untuk mendukung saja. Berapa banyak channel-channel dakwah sunnah yang menyampaikan sekarang agama Allah Subhanahu wa taala, kesempatan tinggal ditunggangi untuk mendapatkan pahala. Itu sayang sekali. Kalau hanya sekedar ngikutin atau lihat tanpa ada dukungannya. Dukungan itu sangat penting. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, surah nomor 5, di ayat 2-nya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di potongan ayat, wa ta'awadu 'alal birri wat taqwa. Saling dukung-mendukunglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, di antaranya seperti ini, dukung-mendukung dalam masalah dakwah. Daripada antum datang tablik akbar seperti ini sendirian, kenapa nggak di-share? Ada flyernya, ada cuplikan untuk ajakan bisa nonton live. Kenapa nggak disebarluaskan? Daripada sendirian masuk surga, sendirian dapat pahala, kenapa nggak diajak orang lain? Kenapa nggak diramaikan masjid sampai sesak, tidak ada orang, tidak ada tempat untuk duduk? Sementara orang-orang muslim masih banyak lalai, mereka penuhi mal-mal, mereka penuhi pasar-pasar, dan tidak cukup dengan itu saja. Bukan hanya karena belanja, tapi kebanyakan mereka juga membuang-buang waktu dan maksiat kepada Allah. Kenapa kita nggak rangkul saudara-saudara kita itu untuk kita ajak misalnya? Itu contoh saja. Dan berapa banyak peluang-peluang amal soleh yang lain yang bisa kita lakukan. Ustaz, bagaimana cara mencintai Al-Quran? Ya, kita tahu Al-Quran memberi syafaat pada baca keutamaan Al-Quran. Kalau kita baca keutamaan Al-Quran, kita akan mencintai. Karena kita tahu Al-Quran ini luar biasa. Ya. Kita harus sadar bahwasanya Al-Quran adalah surat yang turun dari Rabbul Alamin, pencipta kita yang sangat sayang kepada kita. Allah memberikan kita petunjuk dengan Al-Quran yang Allah turunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW kepada kita. Ya. Kalau orang dengan kita merenungkan hal tersebut, maka kita akan mudah mencintai Al-Quran. Kalau kita tidak mencintai Al-Quran, ya, susah bagi kita untuk bisa tadabbur. Ya. Maka seorang berusaha mencintai Al-Quran, di antaranya dia senang membacanya, ya. Dia menyisihkan waktu untuk baca Al-Quran, dia rindu jika tidak memandang Al-Quran. Ya. Laki-laki itu hak wajib nafkah orang tuanya sampai balik. Hak wajib ya. Jadi kita semuanya laki-laki di sini yang hadir, kalau begitu sudah balik teman-teman tidak boleh lagi tuntut kepada ayahnya. Beliin saya ini, itu tidak ada. Kalau ayah mau silakan, kalau enggak ada kewajiban. Ada anak-anak kadang-kadang subhanallah sudah 17 tahun sudah balik tinggalin rumah gara-gara ayahnya enggak mau beliin motor. Ini durhaka. Enggak ada urusannya, enggak ada kewajiban ayah beliin itu. Bukan cuma itu ya, tidak ada kewajiban nafkah. Makan minum udah nggak ada kewajiban dari ayah itu. Sunnah sudah hukumnya. Beda anak perempuan. Anak perempuan sampai menikah. Selama anak perempuan belum menikah, gadis tua pun wajib ayahnya biayai. Bergerak lebih dari 3 kali yang bukan gerakan sholat, apakah itu membatalkan sholat? Jemaah sekalian, ini pun tidak ada dalil secara khusus. Tidak ada dalil secara khusus. Ya. Tapi gerakan dalam sholat itu secara garis besarnya ada 2 macam. Pertama, gerakan yang dilakukan untuk kemaslahatan sholat. Maka hal ini dibolehkan. Dibolehkan sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Dan tidak sampai merubah bentuk sholat. Ya contohnya misalkan, ada anggota tubuh yang gatal. Sudah digaruk masih gatal. Ternyata kita butuh menggaruk lebih dari 3 kali, nggak apa-apa. Ya. Karena itu tidak sampai merubah bentuk sholat. Beda kalau kita cari minyak dulu kemudian gosok. Nah, itu kan merubah bentuk sholat. Maka batal sholat kita. Ya. Bahkan ada juga orang yang udah ngaji kalah sama istrinya. Ada nggak itu? Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah, tanda kiamat aja. Takut sama istrinya, takut. Ya bu, samina wa atona. Ini kejadian, katanya udah ngaji. Istrinya alhamdulillah juga udah ngaji pakai cadar. Kok suaminya takut? Gimana manfaat? Gak manfaat, ngajinya gak manfaat. Setelah aku, maka mereka pun kemudian datang kepada Nuh. Nuh pun memberikan uzur.
datanglah kalian kepada Ibrahim karena dia Khalilur Rahman. Maka mereka datang kepada Ibrahim. Kata Ibrahim, aku tidak sanggup berikan syafaat. Datanglah kalian kepada Musa karena dia Kalimur Rahman. Ketika mereka datang kepada Musa, kata Musa, datanglah kepada Isa. Isa pun memberikan udzur, tidak bisa. Seandainya kalian datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik. Jadi ceritanya Nabi ini sedang di rumah Aisyah, gilir di rumah Aisyah, lalu ada yang ngirim salah seorang istri Nabi juga, yaitu Ummu Salamah dalam riwayat. Sementara Ummu Salamah ini kan apa ya, istri Nabi itu kan ada dua geng istilahnya, dua kelompok. Nah, kelompok satu dipimpin Aisyah, kelompok satu Ummu Salamah, jadi seolah kayak musuhan. Nah, yang ngirimnya Ummu Salamah lagi, tambah panas Aisyah radhiyallahu anha. Loh, apa dikira aku nggak bisa ngeladeni Rasul? Kok sampai dikirim pula makanan? Langsung ketika datang utusan yang ngirim itu makanan, langsung ngetok pintu, dibuka Aisyah, ternyata yang ngirim makan langsung ditampar piringnya itu, dipukul, plang, pecah piringnya cuma. Berhamburan itu makanan. Di situ ada para sahabat Rasulullah SAW. Lalu Nabi subhanallah dengan sabarnya. Nah, makanya hadis ini pelajaran bagi kita para suami, yaitu harus sabar kalau istri sedang cemburu. Hadis ini bukan ditiru untuk para istri, di mana loh Aisyah saja pecah piring maka aku pecah tembok apa-apa. Bukan. Hadis ini pelajaran bagi kita para suami. Kalau istri cemburu melakukan ini hal yang kadang-kadang di luar nalar ya. Kalau istri sedang cemburu begitu, Aisyah saja pecah piring di rumah tangga Nabi, pecah piring. Maka istri jangan, Aisyah pecah piring apa-apa maka aku pecah no kaca ya bis. Ini bukan contoh jemaah maksudnya. Apa hukumnya jika seorang istri yang sudah sering ikut kajian tapi sering keluar rumah tanpa izin suami walaupun kadang untuk menemui orang tuanya? Nggak boleh sama sekali. Sama sekali nggak boleh. Nabi SAW mengatakan Allah melaknat seorang wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya sampai dia kembali. Laknat ini diangkat berkah hidupnya. Jadi ibu-ibu jangan salah paham ya. Setelah menikah bukan lagi ayah atau ibu nomor satu. Suami, harus suami, nggak bisa. Dia larang, bahkan dia larang tidak boleh dilanggar. Gitu. Tidak boleh dilanggar. Kita bagaimana berdoa, bagaimana menasihati, bagaimana meluruskan dengan cara-cara yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Afwan antum kayak kekurangan 1 rakaat. Oh, jadi gimana ya? Harus diulang atau gimana? Sujud sahwi ya. Sujud sahwi. Dalam keadaan seperti ini, maka seorang makmum yang masbuk, ketika dia lupa, belum menambah 1 rakaat, maka hendaknya dia langsung berdiri, menyempurnakan sholatnya, kemudian dia melakukan sujud sahwi setelah salam. Sujud sahwi 2 kali, kemudian dia langsung salam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salawat juga merupakan sebab mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Salawat juga merupakan sebab diampuni dosa-dosa. Salawat merupakan sebab Nabi SAW menjawab orang yang mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Nah, salawat yang sesuai dengan sunnah yang mana? Yaitu salawat Ibrahimiyah. Untuk melihat di sini, yaitu yang kita baca dalam sholat kita yang 5 waktu dan sholat sunat, yaitu mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berikanlah salat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberikan salat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia.
Ya Allah, berikanlah berkah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Jadi kita dianjurkan selawat kepada Rasulullah dengan selawat yang sesuai dengan contoh Nabi yang Nabi ajarkan. Jadi bukan selawat-selawat yang dibuat. Sekarang ini banyak dibuat seperti saya sebutkan di antara contoh selawat yang bid'ah. Selawat-selawat yang bid'ah seperti apa? Selawat tibul qulub, selawat nariyah. Ya, ini keyakinan batil. Dia punya keyakinan barang siapa yang baca selawat 4.444 kali dilapangkan kesulitannya. Dan selawat ini mengandung kesyirikan. Selawat Al-Fatih, selawat Badar, selawat Basyishiyah dan yang lainnya. Banyak orang bikin-bikin selawat dan selawat dinyanyikan pakai qasidah. Ini bid'ah ini. Ini selawat kan doa kepada Nabi, dinyanyikan, didendangkan sambil berjoget-joget. Ini dia anggap mainan ini. Agama dianggap main oleh mereka. Kalau selawat dengan ikhlas kita ucapkan Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Dan dengan itu kita mendapatkan 10 salawat dari Allah. Ini doa kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Allah menyuruh kita untuk selawat. Kita mengikuti perintah Allah. Dan juga kita lihat jasanya Nabi Muhammad SAW kepada kita sangat besar. Yang tadinya manusia dalam kegelapan, Allah tunjuki manusia dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW terang dunia ini. Maka dianjurkan kita mengucapkan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi nggak boleh orang itu membuat-buat salawat. Dan antum lihat yang banyak membuat salawat itu adalah torekot-torekot sufia. Dan setiap torekot punya cara salawat tersendiri dia. Yang mereka bikin-bikin. Mereka bikin majelis lagi, majelis salawat. Macam-macam sudah banyak. Majelis Rasulullah, majelis ini, segala macam mereka buat. Jadi ini semuanya perbuatan-perbuatan yang diada-adakan, yang Nabi nggak contohkan. Jadi kalau dia cinta kepada Rasulullah, dia wajib mengikuti Rasulullah. Yang Rasulullah lakukan, dia kerjakan, yang tidak, jangan. Selawat ini benar, bukan berarti kita anti selawat, tidak. Justru kalau kita lihat ahlu sunnah yang paling banyak selawat kepada Rasulullah. Karena setiap disebut nama Nabi kita selawat. Yang paling banyak berselawat kepada Rasulullah siapa? Ahlu sunnah. Salafin yang paling banyak berselawat. Karena majlis yang tidak dibacakan selawat kepada Rasulullah, selesainya majlis itu seperti bangkai keledai, kata Rasulullah. Makanya kita setiap disebut nama Nabi kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Tapi dibuat-buat, dinyanyikan sambil berjoget, nggak ada contoh dari Rasulullah SAW. Bahkan ada orang ustadz dipanggil khusus buat selawat aja, buat nyanyi selawat. Masa Islam cuma seperti itu? Ini sudah jauh dari Islam, jauh dari Islam. Justru yang harus diajarkan akidah yang benar, manhaj yang benar, pemahaman yang benar, ibadah yang benar. Dan ingat perhatikan baik-baik. Saya tidak menyinggung siapa-siapa, menyinggung semua yang hadir di sini. Semakin kita memperenak hidup di dunia, semakin mempersedikit, meminimalkan nikmat di akhirat. Garis itu baik-baik, garis bawah itu baik-baik. Semakin kita memperenak kehidupan dunia, bernyaman-nyaman, rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk, semakin itu kita inginkan di dunia, semakin mempersedikit, meminimalkan kenikmatan di akhirat. Allah berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adhabtum tayyibatukum fi hayatikumud dunya." Kalian telah menghabiskan kebaikan-kebaikan kalian di kehidupan dunia. Surat Al-Ahqaf ayat 20. Istri sedang mengandung alias hamil muda, amal apa saja yang harus kita lakukan? Tentunya ya, tidak ada amal khusus di saat istri itu sedang hamil. Nggak ada misalnya, udah kamu baca surat Yusuf biar anak kita ganteng. Percuma Pak, kalau bapaknya jelek ya jelek aja. Gak ada.
dalilnya. Biar cantik, misalnya baca surat Maryam, nggak ada dalil mana dari Rasulullah SAW. Jadi gimana dong? Ya, si istri suruh banyak-banyak beramal soleh deh. Karena amal soleh itu akan sangat berpengaruh kepada anak, Pak. Maka kita diperintahkan pada hari Jumat ini untuk banyak-banyak bersolawat kepada Nabi SAW. Kau siapkan dirimu besok atau mulai malam ini. Karena hitungan hari Jumat sejak terbenamnya matahari. Aku mau salawat buat Nabi berapa kali? 100, 200, 300. Karena Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, fa'akthiru fihi minas salati alayya, fa inna salatakum alayya ma'rudah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalian banyak-banyak salawat buat aku, kata Nabi, pada hari Jumat. Salawat kalian itu dihantarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kau gak bahagia ketika salawat yang kau ucapkan dibungkus kemudian dihantarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan, ya Rasulullah, ini salawatnya fulan umatmu. Tapi kadangkala berlalu Jumat, datang Jumat selanjutnya, kita belum banyak bersalawat untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, ini ada pertanyaan, apakah benar menurut Gus Miftah bunga bank tidak riba? Ini nyenggol Gus Miftah ini. Baik. Ini memang pertanyaan ini sebaiknya dilayangkan langsung ke Gus Miftah. Nah, apakah Gus Miftah berpendapat bahwa bunga bank tidak riba? Andai benar beliau berpendapat seperti itu, bahwa bunga bank tidak riba, maka itu pendapat beliau. Itu pendapat beliau. Sikap kita bagaimana? Ar-ruju' bil kitabi was sunnah. Kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dalam Al-Quran sudah disebutkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka silahkan ditimbang antara yang menghalalkan dengan yang mengharamkan. Jangan dilihat dari sisi terkenal dan tidak terkenalnya, tapi lihatlah mana yang lebih dekat kepada dalil. Sebagaimana nasihat para ulama madhab, idza sahal hadis fahuwa madhabi. Jadi landasannya adalah dalil yang sahih. Al-Quran juga mengatakan kepada para pelaku riba itu, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kalian sudah bertobat, maka bagi kalian adalah pokok harta kalian. Ini adalah ayat Al-Quran yang mengajarkan kepada kita agar tidak mengambil bunga dengan mengatakan falakum ru'usu amwalikum. Ini Al-Quran yang menyampaikan bagi kalian adalah pokok harta kalian. Sehingga pedoman kita adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka falakum ru'usu amwalikum, bagi kita yang meminjamkan itu adalah pokok dari hartanya. Dan Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka kalau mau mengambil keuntungan, buatlah akad jual beli dan juga praktek jual beli, bukan uang melahirkan uang. Ketika uang dipinjam kemudian memberikan kelebihan, maka itu yang disebut sebagai riba jahiliyah. Dan Nabi sudah mengatakan bahwa riba jahiliyah itu maudhu'un, sudah beliau hapuskan. Sebagaimana dalam Haji Wada beliau berkhutbah, salah satu khutbahnya adalah khutbah Nabi SAW, bahwa riba jahiliyah itu sudah dihapuskan. Apa di antara bentuk riba jahiliyah? Ketika orang pinjam uang, lalu uang tersebut dijanjikan untuk memberikan tambahan, dan ketika tidak mampu untuk melunasi sudah jatuh tempo, maka ada dendanya. Nah, pertanyaan saya, apakah praktek bank itu ada bunganya? Apakah praktek bank itu ada dendanya? Jika iya, maka itu adalah riba. Itu adalah riba. Dan kaidahnya sudah jelas, kullu qardin jarra manfaatan
fahuwa riba. Setiap pinjaman, ketika si pemberi pinjaman itu mengambil keuntungan, maka keuntungan tersebut adalah riba. Biar tidak riba, bagaimana solusinya? Bisa buat akad murabahah, akad jual beli kenal untung. Bisa pula buat akad ijarah, bisa pula akad istisna, yang itu ada penjelasannya tersendiri. Insya Allah suatu saat kalau urung wengi bisa kita jelaskan. Intinya kalau murabahah itu praktek jual beli, sehingga bisa ketika ada seseorang membutuhkan sepeda motor, maka sepeda motor itu dibelikan oleh pihak lembaga keuangan. Misalnya ada LKS, lembaga keuangan syariah, membelikan sepeda motor. Berapa harga yang dicari? Mereknya apa? Sudah disebutkan sebelumnya. Lalu kemudian dibelikan. Oh, motor ini dibelikan oleh lembaga keuangan syariah seharga 20 juta. Dijual kepada Anda, kepada nasabah secara kredit selama 3 tahun menjadi 20 berapa? Idealnya menjadi 27 juta. Boleh apa tidak? Boleh. Nah, ini namanya akad murabahah, dibelikan oleh lembaga keuangan lalu dijual kembali kepada nasabah dengan mengambil untung. Nah, ini Allah berfirman, wa halallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Adapun seperti yang disampaikan oleh penanya, apakah Gus Miftah itu membolehkan bunga bank atau tidak, saya tidak berani gegabah, saya tidak berani berpendapat, karena dalam masalah ini yang lebih tahu adalah Gus Miftah sendiri, sehingga pertanyaan ini bisa ditanyakan langsung ke Gus Miftah, atau coba beliau adalah orang terkenal, beliau adalah tokoh yang sudah dikenal di negeri kita di mana-mana, barangkali jejak digitalnya ada, itu bisa dicari apakah beliau menghalalkan bunga bank atau tidak. Tetapi ingat nasihat dari Imam Malik, kullu qaulin yu'khad wa yutrak illal maksuma sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkataan seseorang itu bisa diambil dan bisa ditinggalkan kecuali Rasul yang maksum. Maka kalau sesuai Quran Sunnah silahkan diambil, kalau tidak sesuai silahkan ditinggalkan. Dan sebaiknya ketika ada berita yang datang kepada kita yang menyangkut saudara kita sesama muslim, maka kedepankan tabayyun, kedepankan untuk klarifikasi terlebih dahulu. Demikian pula ada kaidah laisal khobar kal muayyanah, berita itu tidak sama dengan melihat langsung. Sehingga prinsip kita bahwa bunga bank, denda bank itu adalah riba. Adapun pendapat orang lain di luar sana itu bukan merupakan bagian dari pendapat kita, sehingga kita tidak perlu untuk mengorek pendapat orang lain. Tetapi jika ingin tahu bisa ditanyakan kepada pihak yang bersangkutan langsung, atau bisa karena tokoh yang terkenal bisa dicari jejak digitalnya. Wallahu alam bishawab. Hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Menjalin jari jemari atau yang dinamakan dengan tasbih dalam bahasa Arab adalah perbuatan yang terlarang apabila kita lakukan ketika kita sedang menunggu salat atau ketika sedang khutbah pada hari Jumat. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fi baitihi, thumma atal masjid, fa innahu fi shalat hatta yarji'a, fala yaf'al hakadha." Apabila salah seorang di antara kalian berwudu di rumahnya kemudian dia ke masjid, maka dia dianggap sedang salat, maka janganlah melakukan hal seperti ini. Lalu beliau melakukan tasbih atau menjalin jari jemari. Maka jangan lakukan itu ketika kita sedang menunggu salat atau mendengarkan khutbah pada hari Jumat. Jadi berjima itu boleh di kapan saja, selama itu adalah hal yang dihalalkan dalam agama, dan diprioritaskan di hari Jumat pagi, karena memang di hari Jumat pagi itu ada perintah
Nabi SAW menyuruh seluruh laki-laki muslim, tentu ini yang sudah menikah, yang belum menikah ya kasihan gitu. Yang sudah menikah dianjurkan untuk bergaul, berhubungan biologis, kemudian dia menyatukan antara mandi junubnya sama mandi Jumatnya. Kata Nabi SAW, siapa yang mandi hari Jumat dengan mandi junub, kemudian dia pakai bajunya yang terbaik, wangi-wangian yang terbaik, menyisir rambutnya yang terbaik, kemudian dia datang ke masjid, lalu dia sholat yang diperintahkan, kemudian dia sholat mendengarkan khatib pada saat khutbah dan dia sholat Jumat bersama khatib, kecuali dosanya akan diampuni. Berarti ada perintah di sini menggabungkan antara mandi junub sama mandi Jumat, dan mandi junub dan mandi Jumat ini sudah saya pernah jelaskan waktu menjelaskan masalah bab sholat. Saya kemarin sebulan lalu kalau nggak salah ya, saya ke Singkawang. Singkawang itu ada ungkapan Hongkongnya Indonesia. 50% doang penghuni Muslim di sana. Dan tahukah di sana ada pengusaha Muslim yang punya mall, hadirin, 8 lantai, punya mall 8 lantai. Penjaga semuanya yang ikhwan, jingkrang, jenggot, yang akhwat pakai cadar. Ini real. Saya kesana ke mall. Semua dijual ada itu. Mulai dari buku lantai bawah, baju Muslim, perabotan, ada semua. Sampai food courtnya di lantai 8. Anda cari CV Arli. Saya tidak ingin menyebut ownernya, tapi ketahuilah, saya dapat cerita ini menginspirasi sekali ya. Setiap perjalanan ada inspirasi. Kita salah satu ustadz yang ngajar di situ. Jadi punya kajian dia rutin, entah berapa, seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk karyawan semuanya. Ustadz bilang, saat owner ini, Pak Fulan ini, kalau pas COVID kemarin itu rugi sebenarnya. Karyawan ini ratusan hadirin, tapi dia nggak mau cut off karyawan, di PHK semua nggak mau, tetap jalanin. Dan subhanallah, makin besar. Zakatnya itu ratusan juta hadirin. Itu kalau zakatnya 2,5% ratusan juta, berarti kebayang nggak, berarti kan omsetnya. Dan kemudian beliau setiap kali 30 menit sebelum azan sudah berada di masjid. Ini pengusaha seperti ini. Grow up terus bisnisnya. Dan ketahuilah sekarang udah punya iqamah, digratisin. Jadi kalau ke Mekah itu nggak perlu apply visa lagi, karena saking seringnya tiap tahun itu umroh itikaf dan sering sekali haji. Tiap tahun haji. Sampai salah seorang syekh itu ngasih hadiah berupa visa, sehingga nggak perlu kesana dengan apply visa. Ini pengusaha yang memikirkan umat dan juga Allah mudahkan. Dan lihatlah bagaimana dia nggak pernah takut akan khawatir rezekinya. Padahal kalau kita lihat untuk bisa survive itu kan tahu kan, Singkawang itu kompetitornya apa? Non Muslim dan salah satu ras yang cukup kuat perekonomiannya, tapi dia mampu survive. Kok bisa? Ketawakalan kepada Allah yang tinggi. Itulah yang membuat Allah menjadikan suksesnya Abdurrahman bin Auf, Allah menjadikan sukses Utsman bin Affan, Allah menjadikan sukses Talha bin Ubaidillah, sebab daripada tingginya tingkat tawakal. Boleh jadi bukan karena tingginya effort. Saya tanya lulusan apa? Bukan lulusan Cambridge, bukan lulusan Oxford, bukan lulusan MIT, bukan lulusan Harvard, bukan. Tapi mampu membuat mall. Siapa di antara kita Muslim yang punya mall sendiri akuisisi sahamnya 100%? Ada? Nggak ada. Nggak ada Indonesia siapa? Tapi beliau punya. Dan ternyata mampu menjadikan seluruh karyawannya berbusana Muslim. Bahkan kalau orang-orang yang ke sana dia tidak pakai aurat yang sempurna, dikasih kain hadirin, dikasih kain. Jadi kalau yang pakai celana pendek itu dikasih kain. Jadi mereka nggak akan ngelihat pemandangan-pemandangan yang tidak enak. Ini pengusaha seperti ini. Ana sering ceritakan kisahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau Jumatan. Cuman yang membuat beliau menangis adalah tatkala beliau masuk masjid, karena dari rumah beliau bercita-cita, pokoknya orang yang pertama kali datang di masjid di belakang imam, aneh. Udah pede aja dia, buru-buru tuh, pagi-pagi udah. Ya, udah berangkat dia. Mencintai karena Allah SWT. Kemana? Ke masjid. Ternyata dia udah kepedean, ya, merasa bahwa saya adalah yang pertama di belakang imam. Ya, ternyata di belakang imam sudah ada 3 orang. Nangis dia di pintu masjid. Coba, ada nggak jamaah zaman now umat Muhammad SAW karena udah diduluin 100 orang di masjid? Waduh, 1000 aja yang duluin nggak ada sedih-sedihnya. Ini 3 orang duluin dia di belakang imam, sedih, nangis dia di pintu masjid. Sambil dia menghibur diri, dia mengatakan, wa ma rabi'u arba'atin ar-rabbihi biba'id. Ya, yang nomor 4 insya Allah nggak jauh-jauh banget lah dari Tuhannya, katanya. Karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, posisi orang dengan Tuhannya, kedekatan orang dengan Tuhannya kelak di yaumul qiyamah, sebagaimana posisi imam dengan makmum yang di belakang itu, dekat gitu. Ya. Jadi apa? Sedih beliau ketika masih ternyata urutan nomor berapa? Nomor 4. Itu salaf kita jemaah. Salaf kita. Makanya mereka berat ninggalin masjid itu, berat ninggalin masjid itu jemaah. Karena hati-hati mereka seperti yang Rasul sebutkan, 1 di antara 7 orang yang akan dinaungi tidak ada naungan kecuali naungan Allah, dan nanti di padang mahsyar di hari panas. Dalam riwayat lain naungan arasy. Ya. Itu siapa di antaranya? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid.
Seorang laki-laki yang hatinya tergantung di masjid. Meridhoi atau menyetujui perbuatan kekufuran meskipun kita tidak melakukan langsung, maka kita telah terjerumus dalam kekufuran. Di antara dalilnya surat An-Nisa ayat 140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum." Dan sungguh Allah telah menurunkan kepadamu di dalam Alkitab, apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka, sama-sama kafir. Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, kenapa orang yang duduk bersama pelaku kekafiran dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Li'anna man lam yajtanibhum faqad radiya fi'lahum warridha bil kufri kufrun. Karena barang siapa tidak menjauhi mereka yang sedang melakukan kekafiran, berarti dia meridhoi perbuatan mereka, dan ridho terhadap kekafiran adalah kekafiran. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Raudatul Talibin sampai merinci menjadi 7 bentuk kekafiran dalam bab ini. Kalau penulis rahimahullah beliau cuma sebut 3. Pertama, tidak mengkafirkan orang musyrik. Yang kedua, ragu terhadap kekafiran mereka. Yang ketiga, membenarkan perbuatan kufur mereka. Tapi Imam Nawawi rahimahullah merinci sampai 7. Kata beliau, yang pertama, wal azmu 'alal kufri fil mustaqbal kufrun fil hal. Bertekad atau berniat kuat untuk melakukan kekafiran di masa depan adalah kekafiran pada saat itu juga. Jadi jemaah sekalian, kalau ada orang yang mengatakan saya pingin murtad, maka saat itu dia sudah murtad, nggak usah tunggu besok. Saat itu dia sudah murtad. Kenapa? Karena ketika dia mengatakan itu berarti dia menyetujui kemurtadan. Wa kadza taraddud fi annahu yakfur am la fahuwa kufrun fil hal. Yang kedua kata beliau, demikian pula ragu-ragu apakah ia akan melakukan kekafiran atau tidak, maka itu adalah kekufuran pada saat itu juga. Karena iman itu adalah keyakinan. Kalau dia ragu, maka batal imannya. Wa kadza ta'liq bi amrin mustaqbal. Begitu pula yang ketiga kata beliau, termasuk kekafiran adalah ucapan yang menggantung. Kaqaulihi, seperti jika ada orang berkata, in halaka mali aw waladi tahawwattu aw tanassartu. Jika hartaku musnah atau anakku mati, aku akan masuk Yahudi atau Nasrani. Maka pada saat itu dia sudah kafir. Jadi nggak usah tunggu hartanya musnah atau anaknya mati. Saat itu dia sudah kafir. Karena kalau dia berkata begitu, berarti dia membenarkan Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang keempat, beliau tegaskan, waridho bil kufri kufrun. Meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Hatta lau sa'alahu kafirun yuridul Islam ayyulakinahu kalimat tauhid falam yaf'al. Yang kelima, kata Imam Nawawi rahimahullah, sampai apabila orang kafir meminta kepada seorang muslim untuk mengajarkan kalimat tauhid, namun muslim tersebut tidak mau melakukannya, maka si muslim menjadi kafir. Ada orang mau masuk Islam, minta diajarkan la ilaha illallah, si muslim itu tidak mau melakukannya, maka si muslim menjadi kafir. Kenapa? Karena berarti dia menyetujui orang itu tetap kafir. Au asyara alaihi bi an la yuslim. Yang keenam, atau si muslim ini memberi isyarat kepada si kafir nggak perlu masuk Islam, maka si muslim menjadi kafir. Au ala muslimin bi an yartadda fahuwa kafirun. Yang ketujuh, atau si muslim itu menyetujui yang sudah muslim boleh menjadi kafir, murtad keluar dari Islam, maka si muslim itu pun menjadi kafir. Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu. Orang yang tidak mengkafirkan orang kafir atau orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah, berarti dia tidak lagi beriman kepada la ilaha illallah. Kita telah tahu bersama kalimat la ilaha illallah terdiri dari 2 bagian, dan inilah 2 rukun tauhid. Yang pertama adalah an-nafyu, penafikan, yang terkandung di dalam la ilaha. Artinya kita salahkan dan kita benci serta kita jauhi semua bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan, yang terkandung di dalam illallah. Artinya kita yakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Dan 2 rukun ini terkandung di dalam banyak ayat, di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 256. Faman yakfur bit-taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka siapa yang kufur kepada tagut,
tagut. Tagut itu artinya semua yang disembah atau dituhankan selain Allah. Dan dia beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan al-urwatul wuthqa. Jadi Allah sebutkan di sini dua hal. Pertama, kufur kepada tagut, yaitu mengingkari dan menyalahkan semua yang disembah selain Allah. Yang kedua, beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan al-urwatul wuthqa. Para ulama salaf menafsirkan yang dimaksud dengan al-urwatul wuthqa adalah la ilaha illallah. Oleh karena itu, dakwah seluruh nabi dan rasul bukan saja mengajak manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga melarang peribadahan kepada selainnya. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat ke-36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul mengajari kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Jauhilah semua yang disembah atau yang dituhankan selain Allah. Jadi ini ajaran seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Bukan saja mengajak menyembah kepada Allah, tapi melarang peribadahan kepada selain Allah. Karena inilah yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Maka apabila seseorang tidak mengkafirkan orang-orang kafir, orang musyrik, atau sekedar ragu dengan kekafiran mereka, atau membenarkan perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah, berarti dia telah mendustakan la ilaha illallah dan mengingkari dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu. Jangan dibiasain perempuan datang ke dokter laki, yang laki datang ke dokter perempuan. Jangan. Ini zaman now alhamdulillah dokter banyak, laki perempuan ada. Kalau nggak kepepet-pepet banget mah jangan. Jangan dibiasain, jangan bermudah-mudahan masalah hal ini. Ya, ini banyak para perempuan nih subhanallah. Kayaknya kalau udah dokter aja, udah ada mahram kita kalau dokter mah. Ya, buka jilbabnya buka, udah santai aja lah. Haula wala quwata illa billah. Nggak boleh, haram. Haram. Ya, sama di penyakit perempuan. Kalau yang datang tuh ojek online sama biasanya. Atau orang-orang yang suka bolak-balik seperti misalnya tukang galon misalnya. Yang masukin air ke dalam rumah. Itu biasa dianggap santai aja, nggak boleh. Mesti dijaga aurat kita sama yang bukan mahram kita mesti dijaga, termasuk dokter dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak perlu datang ke dokter yang lawan jenis yang bukan mahram bagi kita, kecuali memang kasus-kasus yang tidak didapatkan kecuali dokter tersebut. Makanya syukur, kita diberikan rezeki yang sedikit ini, syukur kepada Allah. Kita masih bisa ngaji, masih bisa nuntut ilmu, masih bisa sholat berjamaah 5 waktu, masih bisa baca Al-Quran, masih bisa baca buku yang bermanfaat, masih bisa bangun di tengah malam, masih bisa silaturahmi. Ini nikmat dari Allah, nggak bisa dibayar dengan apapun juga nikmat ini. Syukur kita kepada Allah Taala. Jangan disibukkan lagi dengan dunia, ditawarkan pekerjaan. Kita udah punya warung, cukup sudah. Cukup buat istri, buat anak, buat orang tua. Kadang nafsu, punya lagi yang lain. Pengen lagi yang lain. Seolah dianggap, saya ini fakir. Saya masih belum cukup. Akhirnya terus nggak bakal habis. Disibukkan dengan dunia. Apa kata Nabi? Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Nggak akan datang kepada dunia kepada dia, kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Meskipun dia kerja dari pagi sampai sore, sampai lembur, tetap aja rezekinya segitu juga. Utang juga tetap utang. La haula wala quwwata illa billah. Tetap segitu juga rezekinya. Pernahkah suatu saat engkau berpikir ketika di pagi hari engkau pergi meninggalkan rumahmu untuk bekerja, pernahkah terfikir olehmu bahwa engkau bisa jadi tidak akan kembali lagi ke rumahmu kecuali jasad saja? Pernahkah engkau berpikir ketika engkau melangkahkan kakimu di subuh hari saat menuju salat subuh di masjid, pernahkah terpikir itu langkahmu terakhir meninggalkan rumahmu? Bisa jadi engkau pergi bekerja, lalu di tempatmu bekerja sebelum pulang ke rumah, mungkin di tengah hari saat istirahat engkau menelpon, menghubungi istrimu, menanyakan, masa apa sekarang dek? Oh jangan dihabiskan, tunggu nanti sampai abang pulang ya. Ternyata malaikat maut datang menjemput, menghalangi langkahmu, menghalangimu dari niat dan tujuanmu untuk bertemu kembali dengan anak dan istrimu. Siapa di antara kita yang memikirkan itu? Lihat introspeksi diri kita, betapa lalai dan lengahnya kita. Setiap hari kita pulang dan pergi, keluar masuk rumah kita, kita tidak pernah memikirkan apakah kita akan bisa kembali lagi ke rumah kita dalam keadaan bernyawa. Nabi SAW wafat SAW dalam keadaan apa?
dalam keadaan agama Islam sudah sempurna. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sama sekali, tidak tersisa sama sekali. Apa saja yang membawa kalian ke surga sudah dijelaskan semuanya. Apa saja yang membawa kalian ke neraka sudah dijelaskan lengkap semuanya. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan semuanya. Yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan semuanya. Enggak ada yang terluput dalam agama Islam. Enggak ada yang tersisa sama sekali. Agama Islam sudah sempurna. Tinggal kita mau berusaha atau tidak mencari keterangannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Semua lengkap Allah jelaskan. Sampai Allah mengatakan, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami enggak tinggalkan sedikit pun dalam Al-Quran ini. Semua lengkap, semua dijelaskan. Semua jelas. Apakah pelaku riba masih diterima Allah amal ibadah yang lain? Tolong jelaskan dosa yang paling ringan tentang riba. Semoga pertanyaan ini tidak menyindir ya, terutama bagi mereka yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pekerjaan riba. Dan riba itu ikhwatul Islam banyak sekali cabangnya. Kita jangan pernah beranggapan riba itu hanya bekerja di sini, bekerja di sana. Riba itu banyak. Riba itu banyak sekali. Seperti misalnya kalau ada di antara kita yang mau beli emas baru untuk istrinya, kemudian dia mengatakan ini emas tambah lagi emas itu satu, atau tukar tambah misalnya, maka itu adalah bagian dari riba. Seperti misalnya apabila ada di antara kita yang berdagang, kemudian dia ingin memecahkan uangnya, kemudian tidak ada uang pecahannya, kemudian dia ambil kepada temannya dalam keadaan berhutang, itu adalah bagian daripada riba. Jadi riba itu bukan hanya satu pintu saja. Pintu riba itu banyak sekali. Dan pintu yang paling kecil, sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi SAW, ibarat orang yang berzina dengan ibu kandungnya. Na'udzubillahi min dzalik. Riba itu minimal ada 4 yang akan mereka rasakan. Yang pertama, di dunia disebutkan oleh Allah, mereka berperang dengan Allah dan Rasulnya. Tidak akan ada orang yang pernah menang berperang dengan Allah dan Rasulnya. Makanya Allah menyebutkan yamhaqullahu riba. Allah akan membasmi, memberantas riba. Kalimat yamhaqullah adalah kalimat memberantas secara pelan-pelan. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menghukum seorang hamba, tidak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala demikian keadaannya, tapi secara pelan-pelan. Sebagaimana rembulan ketika akan menghilang, tidak langsung menghilang, muncul bulan purnama, tidak akan hilang keesokan harinya begitu saja. Tidak, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Itulah makna daripada kalimat mahaqa. Dan Allah menggunakan kalimat ini. Kemudian ketika orang tetap bermuamalah dengan riba, kita lihat dia berjaya di dunia, memiliki semuanya. Tiba-tiba dikala dia berada di puncak karirnya, maka di saat itulah Allah jatuhkan dia ke rendah, yang ke tempat yang paling bawah. Itu namanya mahkun. Dan tidak akan ada orang yang pernah beruntung dengan bermuamalah dengan riba. Itu baru di dunia. Yang kedua, di alam barzakh, di perkuburannya. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Nabi SAW melihat beberapa orang. Di antara salah satu yang dilihat oleh Nabi SAW, Nabi melihat ada 2 orang. Yang satunya berenang di sungai darah, yang satunya ada di pinggir sungai. Setiap kali orang yang tadi berenang, dia datang ke pinggir sungai, maka dimasukkan batu di dalam mulutnya. Tentu apabila batu dimasukkan akan menghancurkan tubuhnya. Kemudian dia berenang lagi, kembali lagi ke tepian, kemudian dimasukkan lagi batu. Begitulah seterusnya. Sehingga Nabi SAW bertanya, "Mahadan?" Wahai malaikat, ini apa? Maka malaikat mengatakan, "Intalik, intalik." Berangkat kamu, berangkat kamu. Kemudian Nabi melihat kejadian yang lainnya. Nabi kembali melihat kejadian yang lainnya. Pada akhirnya, maka malaikat baru menceritakan kejadian yang ini. Ketika engkau melihat 2 orang, yang satu berenang di sungai darah, yang satu memasukkan batu di dalam mulutnya, itu adalah akilur riba. Mereka-mereka yang memakan riba. Itu di alam barzakh. Yang ketiga, mereka yang memakan riba disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan dalam keadaan sempoyongan. Ibarat orang yang kesurupan. Tidak jelas langkahnya, gerak-geriknya tidak jelas. Sehingga orang akan bisa membedakan, oh dia ini fulan bin fulan, adalah orang yang dulu memakan riba. Karena tidak lurus jalannya, sempoyongan, kesurupan. Kita lihat orang kesurupan, bagaimana keadaannya? Mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus, melakukan gerakan-gerakan yang berada di luar kontrolnya. Itu sebab dia dulu makan riba. Yang keempat, dia diancam neraka Allah Subhanahu wa taala.
Minimal 4 ini yang akan dirasakan oleh mereka-mereka yang masih bermuamalah dengan riba, dan semoga Allah hindarkan kita dari itu semua. Dan kalau ada di antara saudara-saudara kita yang masih bermuamalah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada mereka agar bisa keluar darinya. Karena banyak kadang-kadang saudara kita yang ingin keluar, tapi mereka belum sanggup. Banyak yang mereka pikirkan, sehingga tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita berdoa agar Allah berikan kepada mereka kemudahan. Yahudi ini tahu kebenaran. Mereka ada yang hobinya setiap hari membaca Al-Quran, rahib ya. Tapi bukan dalam rangka untuk tadabbur, tapi untuk membandingkan kaum muslimin dengan isi Al-Quran. Coba dilihat Al-Quran, masih aman. Ayo serang lagi kaum muslimin. Kenapa? Masih jauh dengan Islam, masih jauh dengan Al-Quran, masih jauh dengan ajaran Nabi. Serang, mereka pasti kalah. Sampai ada seorang muslim Palestina Arab mengancam tentara Yahudi ini dengan ancamannya benar. Kalau suatu saat kami akan mengalahkan kalian. Jawaban orang Yahudi itu apa? Bukan malah takut, jawabannya membenarkan. Iya benar, kami akan dikalahkan oleh kalian, oleh kaum muslimin. Tapi muslimnya bukan muslim ente, kata Yahudi tadi. Kok bisa tahu? Muslim yang akan mengalahkan kami adalah mereka yang sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Sekarang di masjid-masjid yang ada, ya, mengenaskan sholat subuh itu, Pak. Sebagian ada yang merangkap jabatan. Ya muadzin, yang qomat, ya imam, ya makmum. Iya enggak? Yang lainnya mana? Kalas, masih jadi bangkai. Terus, ayo kita serang Yahudi. Entenya aja nggak sholat subuh di masjid. Iya enggak? Kita nggak bakal menang dengan Yahudi sampai kita kembali kepada agama Islam dengan benar. Sebagaimana para sahabat yang pernah menaklukkan Yahudi tatkala mereka beragama dengan agama yang benar. Kualitas keimanan yang berbicara. Karena pertolongan Allah akan turun tatkala kaum muslimin kembali kepada agamanya. Sallallahu alaihi wasallam.